One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's something wrong. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be a friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hari Wahyono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, taufiknya dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, akhir-akhir ini berita seringkali membicarakan tentang maraknya penyakit menular yang terjadi pasca bencana alam. Selain karena faktor alam, ternyata faktor lingkungan juga menjadi penyebab timbulnya penyakit menular pada manusia. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat tentunya menjadi pemicu penyakit itu mudah untuk muncul. Pepatah mengatakan bahwa bersih pangkal sehat. Adapun maksud dari pepatah ini adalah bahwa lingkungan dan perilaku yang bersih akan membawa seseorang pada gaya hidup yang sehat. Kebersihan ialah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan juga nyaman. Namun, masih saja banyak manusia yang tidak peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan juga kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap kebersihan tentunya berpengaruh besar terhadap kesehatan. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan juga diare adalah dua penyakit utama yang disebabkan oleh lingkungan hidup yang kurang bersih. Selain menimbulkan berbagai penyakit, dampak lingkungan yang kotor juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Karena sampah plastik yang dibuang sembarangan akan terbawa oleh aliran sungai ke laut yang tentunya menjadi ancaman bagi biota laut. Plastik yang tidak terurai dapat mengancam kehidupan laut yang tentunya memicu efek berantai dan juga merugikan. Selain itu, pencemaran laut juga dapat merusak terumbu karang yang penting sebagai habitat dan juga tempat berkembang biak bagi berbagai spesies laut. Pemandangan lingkungan pun tentunya menjadi tidak enak untuk dipandang. Terlebih lagi, sumber air bersih yang tercemar akibat pembuangan limbah sembarangan dapat membahayakan kesehatan. Karena air bersih yang kita gunakan sehari-hari sudah terkontaminasi dengan limbah. Lantas, bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan sehingga mampu menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat? Caranya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang menumpuk di sekitar lingkungan tentunya akan menjadi sumber datangnya penyakit, mengingat negara Indonesia juga sebagai penghasil sampah terbesar. Jika hal ini tidak segera ditangani, tentunya akan sangat berdampak pada kehidupan manusia, bahkan menimbulkan bencana alam. Maka dari itu, perlu metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle untuk mengolah sampah.
Reduce yaitu mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan bahan satu kali pakai. Misalnya, jika berbelanja ke pasar membawa paper bag atau membawa kantong belanja sendiri. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai, seperti menggunakan kembali botol bekas air minum yang telah dicuci bersih sebagai tempat minum. Recycle yaitu mendaur ulang sampah, seperti memanfaatkan kaleng untuk dijadikan sebagai pot bunga, botol dijadikan sebagai vas bunga, kotak kardus dijadikan sebagai tempat tisu, dan lain-lain. Dengan prinsip 3R ini dalam mengolah sampah tentunya diharapkan dapat mengurangi sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Reboisasi atau penghijauan juga diperlukan untuk mengurangi terjadinya polusi udara. Tidak boleh juga membuang limbah sembarangan karena dapat mencemari air. Apabila ketahuan, maka pemerintah seharusnya segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang membuang limbah sembarangan tersebut. Selain cara-cara tadi, langkah lain untuk menerapkan pola hidup sehat dan juga bersih agar kita terhindar dari penyakit yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, istirahat yang cukup dan juga rutin melakukan kegiatan olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga perbanyak minum air putih, menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari, mengurus bak mandi 2 kali seminggu agar tidak menjadi tempat sarang nyamuk, dan juga hentikan kebiasaan merokok yang berlebihan untuk menjaga paru-paru agar tetap sehat. Nah, itu dia cara-cara yang dapat diterapkan dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk mewujudkan pola perilaku hidup bersih dan juga sehat. Maka dari itu, marilah kita terapkan kebersihan lingkungan dan juga pola hidup bersih serta sehat agar kita terhindar dari segala penyakit. Karena menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dampak negatif dari lingkungan yang kotor tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga ekosistem secara keseluruhan. Mengingat kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila seseorang tidak bisa menjaga kebersihan, maka ia bukanlah seseorang yang beriman penuh. Dan ingat, kesehatan itu mahal harganya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan satu buah pantun. Minum es durian bersama ASI. Tidak lupa juga membeli kunyit. Marilah kita jaga lingkungan agar tetap bersih, agar terhindar dari segala macam penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika saya dalam bertutur kata terdapat kesalahan, karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.